Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya muliakan, kalau tidak salah yang dijadikan tema pada malam hari ini adalah masalah yang ada kaitannya dengan fikih. Begitu ya? Al-fikhu, fikih itu artinya al-fahmu, artinya kefahaman, ya. Bagaimana kita harus kemudian ngerti tentang agama ini, ya. Dan Rasulullah SAW memberitahu kepada kita sekalian, ya, siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, maka difahamkan dia, orang itu difahamkan tentang agamanya, ngerti agama, ya, tentang tauhid, tentang sunnah, tentang fikih, tentang ibadah. Nah, supaya kemudian kita ini bisa kemudian mengerti apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya dalam rangka beragama, maka ajaran yang ada di dalam Islam khususnya tentang fikih ini harus kemudian kita perdalam juga, ya. Dalam hal ini selalulah semua buku-buku fikih itu akan di awal pembahasan dari para ulama-ulama yang menyusun tentang kitab ini, selalulah beliau-beliau itu mencantumkan kitab Thaharah, yaitu bersesuci di awal dari semua kitab-kitab yang ada, ya. Nah, juga begitu kita akan memulai dengan membahas masalah ini dan kemudian seterusnya dalam waktu kira-kira nanti sampai jam 8. Jadi enggak lama, 40 menit, ya, 40 menit. Kemudian nanti kalau ada tanya jawab, dipersilakan untuk disampaikan. Ya, Rasulullah SAW itu bersabda tentang laut, tentang laut. Ini kita baru membicarakan tentang air, ya, air. Nah, dalam hal ini adalah air laut. Maka Rasulullah bersabda begini, wa tahuru ma'uhu. Air laut itu suci airnya, ya. Artinya bisa dipakai untuk mandi, bisa dipakai untuk wudhu, ya. Meskipun rasanya asin, ya. Ini nanti kita akan bahas sendiri, ya. Al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Apa saja yang ada di laut ini, binatang yang ada di laut, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesuatu yang halal dimakan. Apapun yang ada di laut. Maksudnya hewan-hewannya, ya. Jangan kemudian mikirnya kapal selam barang dan ya, begitu ya. Gitu. Kemudian berikutnya dalam perkara atau masalah air ini, ya, Rasulullah SAW bersabda, innal ma'a, sungguh air itu tohurun,
suci, la yunajjisuhu syai'un, nggak bisa dinajiskan oleh suatu apapun. Ya. Pengertian hal ini dirangkai oleh Nabi SAW dengan la yunajjisuhu syai'un illa, kecuali gitu ya, Nabi bersabda begitu, ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Air itu suci, tidak akan bisa dinajiskan oleh suatu apapun kecuali kalau air itu dikalahkan soal baunya, berbau ya, wa ta'mihi, rasanya. Nah, bagaimana dengan air laut tadi ya? Dalam hal ini oleh Rasulullah SAW dihalalkan disebabkan air itu sendiri kalau kemudian aslinya memang asin, tidak masalah, gitu ya. Berbeda dengan kalau kemudian air yang di dalam kamar mandi itu kemudian kita kasih garam, ya, untuk dipakai untuk berwudu. Ini jadinya lain, ya. Atau perasan mawar, ya. Karena ada air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersesuci. Maksudnya tidak bisa dipakai untuk mandi besar, nggak bisa dipakai untuk berwudu. Tapi suci, seperti air kelapa. Ya, air kelapa ini suci, boleh diminum, tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu. Ya, demikian. Jadi kalau baunya, rasanya, warnanya sudah berubah, maka ini tidak bisa kemudian dikatakan sebagai bisa untuk bersesuci lagi. Bagaimana dengan air yang kemudian keruh karena lumpur ketika banjir bandang? Maka air ini tetap bisa dipakai untuk bersesuci karena apa? Yang mencampurinya juga ada sesuatu yang sifatnya alami, ya begitu, ya. Tapi nanti kemudian bisa tanyakan kalau ada kemudian sesuatu yang meragukan, ya. Jadi kalau tidak berubah, nggak ada yang bisa menajiskan, gitu ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Berikutnya. Kita lanjutin. Bagaimana kalau air dipakai untuk mandi bersama-sama? Ya, misalnya, ya, air dalam ember, orang suaminya mandi dan mengambil air dari situ. Istrinya juga demikian, ambil air dari situ. Bagaimana ini? Ya, dibolehkan. Jadi diciduk untuk mandi, ya, dipakai untuk bersama-sama. Karena apa? Meskipun yang mandi itu mandi junub, maka Rasulullah SAW bersabda, ya, ketika ini ditanyakan oleh para istri beliau, innal ma'a la yujnib. Sebenarnya air itu nggak bisa junub, artinya suci, bisa dipakai untuk semuanya, ya, gitu. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana soal mandi di dalam air yang daim tadi itu ya. Daim itu artinya diam. Ya. Air yang tidak mengalir. Ya. Rasulullah SAW bersabda, dan ini dimuat dalam kitab Sahih Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'i daim alladzi la yajri summa yaghtasilu fihi. Janganlah seorang dari kalian itu buang air kecil, ya, di air yang diam, tergenang, tidak mengalir. Kemudian dia mandi di dalamnya.
Tidak boleh. Ya. Air yang diam, kemudian dia mandi di dalamnya, tidak boleh. Orang itu buang air kecil situ, kemudian dia mandi di dalamnya, gitu ya. Bagaimana kalau itu air mengalir? Dibolehkan, seperti sungai. Jelas dibolehkan. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang berikutnya masalah bagaimana najisnya anjing. Ya, najisnya anjing. Rasulullah SAW bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyagsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi." Ya. Tahuru untuk mensucikan wadah apapun wadah ini, entah itu gelas, entah itu mangkok, entah itu ember, ya, baskom yang dijilat oleh anjing, yaitu dicuci 7 kali, ya. Salah satunya pakai turab, salah satunya pakai debu, tanah, ya. Pakai tanah dulu awalnya boleh, ya. Salah satunya dari tengah ini boleh, karena banyak para ulama yang menerangkan bahwa ulahuna biturab ini salah satunya dengan menggunakan tanah ini bisa di awal, bisa di akhir. Dalam hal ini beberapa imam madhab seperti imam fikihnya Syafi'i, fikih Hambali, Hanafi dan sebagainya, ini perbedaannya hanya pokoknya tetap satu, tapi di awal atau di tengah atau di terakhir, gitu aja, ya. Yang lebih banyak dilakukan adalah di awalnya, ya. Gitu ya, supaya kemudian kita bisa mengerti ada perbedaan ini dan kemudian kita ngerti bagaimana yang dijadikan pendapat oleh jumhur ulama, oleh ulama yang sedemikian banyak dari abad ke abad, dari zaman ke zaman, ya, yang memiliki paham yang benar dan baik. Gitu. Kita lanjutkan. Bagaimana tentang hiroh? Hiroh itu kucing. Tentang kucing ini bagaimana kalau dijilat, apa bulunya bagaimana ada di situ. Ditanya Rasulullah tentang hiroh atau tentang kucing ini, maka Rasulullah bersabda, "Innaha, sungguhnya kucing itu laisat binajas." Tidak najis. Ya. Innama hiya minat tawafina alaikum. Kucing ini yang sering berkeliling-keliling di kalangan kalian. Dan dia sering berada di sekeliling kalian. Jadi ini bukan merupakan suatu hewan yang najis meskipun dia tidak boleh dimakan. Haram dimakan. Ya. Tapi berbeda antara hukum terhadap kucing dan anjing itu. Nah, ya. Karena yang namanya fikih ini banyak banget, jadi kita ngambilnya sedikit-sedikit kemudian untuk disampaikan keterangannya, gitu ya. Nanti masih membicarakan yang lain. Kita lanjutkan. Nah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol jaa a'rabiyun fabala fi dha'ifatil masjid. Datang seorang Arab Badui, ya, di dalam masjid dan kemudian mohon maaf ini dia kencing di masjid Nabi. Ya. Wa zajarahun nas, maka diteriaki oleh para sahabat. Masa di masjid dia buang air kecil? Wah. Fanahahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang, mendiamkan. Melarang jangan diteriaki. Ya. Falamma qadha baulahu, setelah dia selesai buang air kecil itu, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma. Rasulullah memerintahkan untuk mengambil danub apa? Geriba. Waktu itu ember dibikin dari kulit.
Ya, belum ada plastik, belum ada yang lain. Kalau bejana terlalu berat. Jadi dibikin dari kulit. Ya, diisi air. Kemudian bagaimana? Fa uhriko alaihi. Uhriko itu artinya dituangkan di bekas kencingnya. Karena apa? Kencingnya ini di atas pasir. Waktu itu masjid berpasir. Belum ada di mester atau belum ada di granit. Ya, bukan juga pakai karpet. Ya, masih di tanah. Tentu aja ini kalau sekarang ada yang buang air kecil di masjid ya dipersilakan dikulah, kalau neng jero ya bangetan. Ya, kalau dulu di tanah gitu ya. Masih sama Nabi dibiarkan karena memang orang ini nggak ngerti. Ya. Berikutnya kita bahas berikutnya karena ini tidak hanya masalah air saja ya, terusnya gitu ya. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ukhillat lana maitatani wa damani." Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Ya. Karena bangkai dan darah ini diharamkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, "Hurrimat alaikum maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah." Ya. Diharamkan bagi kalian ya, pertama bangkai. Ya. Ya. Kedua darah daging babi dan apa yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah atau tidak untuk Allah. Ya, untuk Lata, Uzza, Hubal, Manat dan lain sebagainya. Untuk jembatan dan sebagainya. Tapi ini dihalalkan dua yang bangkai dan dua darah ini apa? Rasulullah bersabda, "Fa'ammal maitatani," adapun dua bangkai yang dihalalkan adalah fal jaradu wal khut. Al jarad belalang. Al khut ikan-ikan di laut. Ya. Wa ammad daman, adapun dua darah yang dihalalkan adalah fattihalu wal kabidu. Attihal itu apa? Limpa. Apa limpa itu? Apa itu? Limpa namanya. Ya limpo ya. Limpa. Limpa itu darah. Wal kabidu. Kabid, al-kabid apa? Hati. Hati itu darah. Ya. Ini dua ini. Adapun saren haram. Ya. Kecuali kalau itu darah berada di tengah-tengah sumsum yang susah untuk kemudian dihilangkan. Tidak apa-apa. Ya. Dengan tidak bermaksud untuk memang mengkhususkan ya, makanannya itu dari darah yang disendirikan ketika penyembelihannya. Entah itu ayam atau sapi atau kambing. Ya. Ya, sebagaimana yang pada dijual di beberapa tempat makanan yang memang menyediakan itu. Dengan alasan tambah darah barang. Tambah darah piye ya. Kita lanjutkan. Berikutnya. Ya. Nah ini harus disampaikan karena ini memang hadis ya. Soal perkara saudara bagaimana nanti ya ini kita sampaikan dan mudah-mudahan bisa dimengerti karena memang seperti ini yang ditentukan oleh agama, yaitu Rasulullah bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi sarabi ahadikum falyaghmishu summa liyanzihhu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhiri shifaan." Sahih Bukhari. Apabila terdapat lalat dalam gelas seorang di antara kalian, ya, hendaklah dia celupkan
Lalat itu dia celupkan dalam minuman itu, kemudian dia buang lalatnya. Ya, lian zikhu, kemudian diambil dibuang. Ya, kemudian minumlah. Karena dalam sayap itu satu sayapnya mengandung penyakit, sayap yang satunya mengandung obat penyembuh. Nah ini, ya. Pak Umar nyampe kayak gitu sudah pernah nyoba, udah. Saya ya, cemplung ke sisan, jupuk, buang, ombe. Karena memang hadisnya begitu. Ya, nah ini. Ya. Karena memang apa yang disampaikan oleh Rasul SAW itu adalah suatu kebenaran semuanya. Ya, dan kita tidak untuk kemudian pada tempatnya untuk dibenarkan oleh agama ini untuk mengingkarinya. Ya. Tapi melaksanakannya dengan baik. Tidak apa-apa. Selanjutnya. Ya. Qala Nabi SAW, makuti aminal bahimati wahiyah hayyatun wa huwa mayyitun. Apa-apa yang dipotong dari hewan hidup, ya, maksudnya, ya gimana? Zaman dulu itu ada pencurian sapi, tapi yang diambil hanya pahanya saja. Sedangkan yang lainnya dibiarkan hidup. Nah, bagaimana hukum dari daging ini? Maka Rasulullah SAW bersabda, fahuwa mayyitun, itu bangkai. Kecuali kalau kemudian sapi ini kemudian disembelih, nah kemudian baru itu dihalalkan. Ya, begitu ya. Jadi kalau motong sebagian dari, loh, memangnya ada? Iya, ada yang jual begitu, ambil begitu. Ya, waliyadzubillah. Begitu. Ya. Kita lanjutkan. Mas. Rasulullah SAW sabda begini, la tasrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum bil akhirah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Apa ini terjemahnya? Janganlah kalian itu minum, ya, dalam gelas dari emas atau perak, ya. Dan janganlah kalian makan dalam piring dari keduanya, ya, yang terbuat dari emas atau perak itu. Ya. Fa innaha, sungguhnya dua hal itu, gelas emas, gelas perak, piring emas, piring perak, termasuk sendoknya, lahum fid dunya, adalah bagi lahum, keterangannya Nabi ini dikatakan oleh para ulama, lahum ini adalah lil kafir, untuk kafir ketika di dunia, walakum fil akhirah, dan bagi kalian di surga. Maksudnya bagi kalian itu di akhirat adalah bagi mukminin. Jadi di dunia muslimin makan dan minum dan memakai alat-alat makan jangan dibikin dari emas dan perak. Dua ini tidak boleh, ya, karena seperti tadi itu. Ya. Lanjutkan. Kenapa begitu? Hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, alladzi yasrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum dari wadah, maksudnya gelas, ya, fiddah itu perak, ya, tentu saja emas juga termasuk. Sesungguhnya dia sedang menggelontorkan di dalam perutnya itu api neraka. Ya, hati-hati. Jadi kalau misalnya gelasnya emas, ojo gelem ngombe minum dari, ya, dari perak, usah. Piringnya emas, piringnya perak.
enggak usah mau makan. Apakah ada itu? Ada. Jangan dikira enggak ada. Kita lanjutkan ya. Berikutnya. Di bahu. Nah, sekarang perkara apa? Menyamak. Ya. Di bahu juludil maitati tuhuru. Disamaknya kulit bangkai itu mensucikannya. Gitu ya. Jadi kalau ada sapi mati, bagaimana nih? Nah, disamak. Itu termasuk sudah disucikan, bukan bangkai lagi. Jadi bisa dimanfaatkan, tapi dagingnya enggak boleh dikonsumsi mayat. Bagaimana kalau untuk makan lele, untuk makan hewan, enggak apa-apa. Kalau mayat, kalau bangkai itu. Ya, begitu. Dikasih solusi, ya, begitu. Kita lanjutkan. Ada, ini kurang seperempat jam selesai ya. Cepet banget ya. Mudah-mudahan nggak terlalu lama. Pokoknya kita sudah, insya Allah sudah mengerti beberapa hal ya. Gitu. Inna waha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil khumuri fa innaha rijsun. Amin. Ya Rasulullah SAW itu melarang kalian untuk makan keledai. Karena sesungguhnya itu haram. Tidak boleh makan keledai. Dulu pernah dimasak keledai ini sama Nabi disuruh ngumpahkan. Itu ya. Gitu. Di dalam apa? Sahih Muslim itu ditambahi innahu min amali syaitan. Itu dari pekerjaan setan, makan yang haram-haram. Ya. Gitu. Ya. Soal ditungganginya, iya memang boleh. Dan keledai ini kalau melenguh, dia itu melihat setan. Melenguh keledai, dia melihat setan. Kalau ayam jantan berkokok, Nabi menyebutkan kapanpun itu, saya katakan kapanpun itu, dia melihat malaikat. Maka Rasulullah SAW memerintahkan supaya kemudian kita ini minta karunia. Jadi kalau dengar ayam jantan berkokok, minta karunia. Entah itu saat durunge jam 12 bengi apa sakwise gitu ya. Ha saiki lucu anggar muni saat durunge jam 12 muni ana perawan. Jagone iki ra ngerti. Aku kok ngerti. Ya. Gitu ya. Gitu. Dan juga bagaimana sekarang soal membersihkan air kencing bayi wanita dan bayi pria. Ya. Nabi bersabda begini. Yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil ghulam. Ya. Dicuci. Ya. Air maksudnya dicuci kain yang terkena atau apapun yang terkena kencingnya anak kecil perempuan. Ya, bayi perempuan. Dan diperciki kalau anak itu laki-laki dan belum
makan sesuatu atau minum sesuatu selain ASI. Jadi kalau bayi laki-laki minumnya hanya ASInya ibu sebelum yang lainnya. Kalau dia ngompol cuma diperciki pakai air. Jadi kalau itu bayi perempuan langsung najis. Harus dicuci. Begitu ya. Laki-lakinya yang sewu apabila hanya ASI saja yang dia konsumsi. Ya, nah wis liyane wis najis. Gitu. Gitu. Ya, kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan tentang wudhu sekarang. Rasulullah SAW bersabda begini, laula andai kata saja, an asyukko ala ummati, tidak memberatkan, andai kata saja tidak memberatkan, gitu ya, atas umatku ala ummati, ya, la amartuhum bisiwaki ma'akulli wudu'in. Ya, ini saya aku perintahkan untuk memakai siwak. Siwak itu sejenis akar yang dipakai untuk membersihkan gigi, ya, pada setiap wudu atau sebelum sholat. Ya, ini pakai siwak. Dan ternyata ya, nyun sewu, misalnya ada gigi yang kemudian berubah warna dasarnya itu menjadi misalnya kehitam-hitaman atau apapun. Ini kalau digosok pakai siwak, ya, enggak usah lama-lama, 1/4 jam gitu, nanti akan berkurang ini. Ya 1/4 jam ini suwe ya. Gitu. Sama artinya tidak kok kemudian membutuhkan perawatan yang sekian lama ketika harus berada di klinik gigi, ya, gitu. Dan lebih murah biayanya, ya. Kita lihat bagaimana wudhu yang disampaikan oleh Utsman bin Affan mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini dari Utsman yang melakukannya. Anna Utsman radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in. Ya. Faqassala kaffaihi salasa marrat. Dia mencuci tangannya 3 kali. Summa madmado. Madmado itu artinya berkumur. Yang mohon maaf, ini kalau dia puasa baru terhalang dari melakukan ini karena apa? Seperti apa namanya? Ada suara di kerongkongan itu. Gitu ya. Tidak hanya sekedar kumur biasa. Ya. Gitu. Wastan sako wastan syaro. Apa ini? Yaitu memasukkan air ke hidung. Dia hidup pelan-pelan. Kenapa demikian? Saudara sekalian, Nabi di dalam salah satu hadis itu menyebutkan bahwa syaitan itu bermalam di hidung seseorang. Ya, bermalam di hidung seseorang. Dan orang itu kalau tidur malam hari dia diikat dalam 3 bundelan. Ikatan pertama ini lepas, Nabi mengatakan, setelah seseorang itu bangun dan berdoa. Ya, doanya sebagaimana yang sudah sering kali kita ucapkan insya Allah ya. Kemudian sesudah itu kok dia wudhu, maka ikatan yang kedua lepas. Kemudian dia sholat malam, 3 ikatan itu lepas, dan dia paginya dia akan tangkas. Nabi menyebutkan begitu, tangkas. Kalau enggak, maka dia akan malas.
Dan setan itu tidurnya itu di lubang hidung ini. Ya. Nah, ketika seseorang nyedot air ke hidung ketika berwudu, inilah di antara banyak sekali manfaat adalah Masya Allah. Mohon maaf, orang yang stroke itu di rumah sakit di mana-mana ya, yang ada unit stroke itu wawalam kalau sekarang. Kalau dulu-dulu itu sering dikasih satu obat tetes hidung namanya Semak dari Rusia. Ya. Sak botol gini 5 juta atau berapa. Teteskan di hidung yang sini 3 kali, yang sini 3 kali. Loh, Masya Allah, Islam sudah mengajarkan itu. Oh, disuruh ngirup. Gimana ini? Ya. Jadi suruh dihirup sampai dalam-dalam. Ya, kemudian dia keluarkan. Ya memang kalau terlalu keras memang sakit ya. Jadi yang wajar-wajar aja. Ya. Keluarkan lagi. Ya. Setelah itu, summa ghasala wajhahu samarot. Membasuh muka ini 3 kali. Disempurnakan. Bagian yang termasuk ada kulit wajah ini kena semua harusnya. Ya. Ya. Summa ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi salasa marrat. Kemudian membasuh tangan kanannya sampai siku 3 kali. Ya. Summal yusra misla dzalik. Kemudian yang kiri seperti itu. Summa masa biroksihi. Ya, kemudian membasuh rambutnya. Ya, caranya bagaimana? Kalau yang diajarkan di dalam banyak kitab termasuk yang ada di dalam Musnad Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal, itu air taruh di kepala ini, ya, kemudian dibalik gini, set, mundur. Maju lagi. Bagaimana yang meyakini bahwa air itu hanya tiga apa? Minimal 3 le. Ya jonjuk banget kaya ngono. Ngene iki. Minimal 3 le. Wah, iki wis jembatan wis rapi, murine wae tok. Macem-macem kita ya. Wajar wis jungkatan rapi luweh. Ya. Begitu. Summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain. Kemudian membasuh kaki yang kanan sampai mata kaki salasa marrat 3 kali. Summal yusra misla dzalik. Kemudian yang kiri juga seperti itu. Summakol Utsman kemudian mengatakan, Ra'aitu Rasulullah SAW tawaddo'a nahwa wudu'i hada. Aku melihat Rasulullah SAW itu berwudu seperti wuduku ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, kita lanjutkan. Ya. Iya. Rasulullah juga bersabda begini. Ya. Ini sifat wudu ya. Besok di yaumul kiamat, wudunya orang mukmin itu akan menjadi ghurran muhajjalin, yaitu belang putih bercahaya. Jadi di atas dhahrone jahanam itu gelap gulita, tapi ini cahayanya orang yang berwudu dari semua anggota tubuh yang terkena air wudhu itu akan menjadi belang putih bercahaya. Dan inilah yang bisa dipakai untuk mengenali umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika ada pertanyaan sama para dari sahabat itu, Rasulullah SAW ditanya, bagaimana Anda mengenali umat Anda? Dengan belang putih bercahayanya ini. Ya. Dan belang putih bercahayanya ini
Rasulullah menyebutkan, faman barang siapa ya, yuridu ayutilla ghurratahu falyaf'al. Siapa yang ingin memanjangkan belang putih percayanya itu, hendaklah dia lakukan. Jadi misalnya ini ya, wudhu itu kan tadi sampai di siku, mau dipanjangkan sampai lengan, silakan. Wudhu kakinya itu dari cuma sampai di mata kaki, mau dipanjangkan sampai lutut, silakan. Boleh. Dan ini nanti akan jadi belang putih percaya. Tapi di sisi yang lain, kalau dari bagian kaki ini ada yang masih kering karena nggak tersentuh air, maka itu akan tersentuh api. Nabi menyeru demikian rupa kepada umatnya, hati-hati, jangan sampai kemudian tanpa tersentuh keseluruhan dari kaki itu. Maksudnya dari yang harus kemudian dipasok dari mata kaki ke bawah. Jadi harus diselang-selang. Ya, begitu. Ya, gitu. Kita lanjutkan. Ini yang terakhir karena sudah jam 8. Ya, ya lihat ada ya. Untuk malam hari ini yang terakhir, kalau kita ketemu lagi insya Allah 70 hari lagi. Karena malam Jumat Kliwon yang akan datang, nanti Ustadz lain, kemudian saya yang berikutnya insya Allah. Ya, nah, mudah-mudahan karena semua dari kita ini insya Allah mudah-mudahan diberi kesehatan. Amin ya. Tentang dalam perkara aja Nabi itu mandi. Ya. Maksudnya diperintahkan oleh Nabi orang itu untuk mandi. Ya. Dalam apa saja. Ya. Jelas? Bercampur ya? Mandi. Atau mimpi basah? Mandi. Ya. Masuk Islam? Mandi. Besar. Ya. Kemudian juga memandikan mayat. Siapa yang memandikan mayat? Mandi. Ya. Hebat ya ini. Nah, memandikan mayat kemudian dia harus mandi. Dikhawatirkan kalau nanti ada apa-apanya. Ya kan? Dan kalau orang itu sedang memandikan mayat, mohon maaf, apa saja yang menjadi aib dari mayat ini nggak boleh disebarkan sampai mana-mana. Nah ini yang kadang-kadang mohon maaf melihat itu jadi dihalang-halangi. Jangan kemudian banyak orang kemudian memberikan apa ya istilahnya perhatian sedemikian rupa ketika mandikan hanya untuk melihat aib. Ditutup pakai kain ning ndelok ngene iki ya padha wae. Jenazah laki-laki ya laki-laki yang wanita ya biar atau suaminya atau istrinya. Ya, kalau mau berbeda itu. Anaknya. Silakan. Ini orang lain termasuk siapapun itu yang kemudian punya hak untuk memandikan kalau berbeda laki atau perempuannya jangan sampai kemudian diterjang ini. Ya. Mayat ini. Ya. Nyebarkan aibnya, wah ini diadab ini. Oh boleh. Nyebarkan aibnya mayat. Ya. Begitu. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, sudah 3/4 jam. Ada pertanyaan dipersilakan. Ya, mari. Silakan Mas.
Saya tambahkan dikit tadi ya. Jadi mandi itu minal janabah, jelas, ya. Yaumul Jumat, ya. Minal hijamah, bekam. Wa min ghusl mayit. 4 tadi. Memandikan jenazah. Ditambahnya 2 lagi. Apa? Bekam dan hari Jumat. Ya, hari Jumat mandi wajib. Mari silakan Mas. Tadi kan di awal tadi membahas tentang belang, ikan, sama ikan. Ya. Nah, tapi ya ini agak kontradiksi. Saya mau tanya pendapat Ustaz tentang orang-orang yang makan laron. Laron itu dibakar terus dimakan. Ya. Ya. Saya nggak pakai pendapat saya gitu aja ya. Kita pakai bagaimana Adin gitu ya. Ini min khosyatil ard. Ya. Khosyatil ard itu binatang remah-remah yang akluha ghairu thayyib. Di samping makan itu mestinya halalan thayyibah, tapi ini ghairu thayyib. Ini enggak thayyib. Ya kayak gitu. Ya. Bukan thayyib. Enggak boleh. Iya, bukan dikonsumsi orang, biar ayam aja ya. Kita makan ayam aja nanti. Ayamnya yang kita makan gitu. Ya. Min khosyatil ard. Kunteng barang. Kalau di Gunung Kidul itu ada belalang, silakan makan. Belalang halal. Ya. Tapi bagaimana dengan laler jati? Ada tuh itu? Ular jati, maaf. Ular jati. Khosyatil ard. Ya orang sebagian pada enak loh. Kabeh kula barang enak nek. Sing do gelem ya. Allah. Tapi bagaimana Islam enggak memperbolehkan ini? Ya. Jadi Islam itu merintahkan supaya yang dimakan, dikonsumsi itu halal dan baik. Karena kalau orang itu mengkonsumsi yang haram itu ada beberapa hal yang jadi konsekuensinya logis. Doanya enggak makbul 40 hari. Nah celakanya sebelum makbul sudah makan yang haram lagi. Jadi semakin memperpanjang makbulnya doa itu. Tertundanya makbulnya itu. Ya tuh. 2, binatang itu yang dia konsumsi itu mensifati. Mohon maaf ya, hewan itu yang nggak punya cemburu itu babi. Babi itu nggak punya cemburu. Pernah lihat babi jantan sama babi jantan bertarung memperebutkan betinanya? Nggak ada. Macan iya, anjing iya, kucing iya, lainnya iya, babi enggak. Tapi enggak ada yang berebut betinanya. Mensifati. Ya, sebenarnya anjing juga mensifati, tentu aja ya, yang lainnya gitu, bukan hanya babi aja. Kemudian yang masuk di dalam mulutnya itu adalah api. Ya, ini. Ya. Yang masuk api, doanya tidak dikabulkan 40 hari. Kemudian binatang manusia. Dan ada kutukan di dalamnya. Dijauhkan dari rahmat. Nah, ini berat. Ya. Jadi tidak boleh anjing dihalalkan. Sementara ada yang bilang rapopo anjing. Anjing rapopo ya Allah. Ketika ada orang yang tanya, nah itu kalau liurnya aja najis. Ya sudah, kepalanya aja nggak boleh ning awake rapopo. Yo piye? Di dalam Islam, ya, di dalam Islam itu al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Ya. Di tengahnya ada yang
namanya syubhat. Siapa yang masuk dalam syubhat samar, dia masuk dalam haram. Ya. Sing cetho-cetho aja yang kita makan. Ya. Yang halal. Boleh enggak yang halal, bisa enggak yang halal jadi haram? Bisa. Halal jadi haram. Ayam itu halal hukumnya, tapi jadi haram. Curian. Bangkai. Ya. Dan ini jelas, hukumnya jelas semua. Ayam kalau ditabrak sepeda motor mati, hukumnya apa, Dik? Haram ya? Walaupun isi hangat. Walaupun belum 2 menit. Tidak bisa berubah hukumnya. Dan di dalam Islam tidak ada rodo halal, nggak ada. Ya, meh halal nggak ada. Halal jelas, haram jelas. Ayam yang kemudian tadi itu masih ditabrak, kemudian masih loncatan belum mati, kemudian disembelih. Halal. Nek dibalekke wonge sing duwe. Aja tok pangan dhewe ya. Nah ini. Sementara yang haram jadi halal bisa enggak? Bisa dalam keadaan yang sangat-sangat terpaksa. Bukan dalam keadaan menyengaja. Di hutan yang semikian rupa nggak ada lagi makanan sama sekali, nggak ada tumbuhan yang bisa dimakan atau daun-daun yang bisa dimakan. Ada babi itu pun dimakan untuk menegakkan punggung, nggak boleh membawa pulang. Ini mesti harus kemudian jelas. Begitu. Ada lainnya mungkin? Silakan. Langsung aja ya tadi. Yeah. Mau dijelaskan lagi tentang yang keledai tadi yang haram itu. Ya, keledai ini oleh waktu itu ada seorang sahabat yang masak keledai ini ditumpahkan oleh Nabi. Walaupun naiknya enggak apa-apa, naik keledai boleh. Gitu. Itu haram manunya makan keledainya ini. Cina. Ya. Kuda halal. Kuda itu halal. Dan disembelih juga makan. Boleh. Sate kuda dan sebagainya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.